Ibu, hari ini kita akan sharing tentang pembelajaran MP5 kita. Kalau yang project ya Bapak Ibu, ya kalau kami di SMA 1 Sungai Tarap melaksanakan project itu ada 3. Pertama adalah projectnya pembuatan kompos, yang kedua silek kumango, yang ketiga nanti adalah pembuatan resin. Insya Allah untuk pengomposan ini akan kita laksanakan nanti setelah selesai UTS ini Bapak dan Ibu. Nah, oleh karena itu kita bagi Bapak dan Ibu untuk di SMA Bapak Ibu apa yang pembelajaran EP5 ini yang akan kita laksanakan. Kalau Pak Iwan? Tanya dulu. Ya Pak. Silek kumango sama apa terlibat dalam itu? Di dalam itu ada sejarah Pak, sejarah, kemudian juga ada agama, sana masuk, selanjutnya juga olahraga. Begitu Pak. Seni budaya juga masuk di sana. Untuk modulnya? Sudah ada Pak, sudah ada modulnya nanti. Kita share nanti bersama-sama Pak Iwan. Jadi hari ini kita tidak membahas bentuk modul karena kalau bentuk modul kan kita merdeka. Semua yang kita lakukan itu benar karena panduan kita itu kan memang tidak ada yang benar seperti apa. Kita dibebaskan seperti itu. Nah oleh karena itu kita hari ini sharing apa yang kita lakukan di kurikulum merdeka ini tentang MP5 kita itu. Nah kalau kami di salah satu Sungai Tarap ada 3 tema yang kita buat. Nah, mungkin kalau Pak Irwan di Pariaman SMA 3 apa yang Bapak buat untuk MP5 ini? Mohon Pak Irwan. 3 tema. Tadi kan dari sambutan kita ada temanya mengangkat prosesi adat perjodohan sampai ke pernikahan di Kota Pariaman. Nah, itu berarti kearifan lokalnya seperti itu, ya. Kita mau mensosialisasikan produk itu menanam 1000 pohon untuk pemanasan global. Gaya hidup keberlanjutan. Ya. Yang ketiga kita merancang untuk ada produk kewirausahaan. Tapi produknya belum jelas. Iya. Produk kewirausahaan. Iya. Kalau Bu Siti dari SMA 1 Pariaman, apa Ibu? Kebetulan dari SMA 1 Pariaman untuk MP5 ada 3 proyek yang kami lakukan. Yang pertama, proyek pertama di sini yang berhubungan dengan kearifan lokal, yaitu adanya acara nanti prosesi Maulid Nabi, acara Maulid Nabi. Berarti acara ini akan kami lakukan seperti halnya Maulid Nabi sebetulnya. Nanti ada makanannya, ada jambanya, ada lambangnya. Direncanakan siswa memang diajarkan bikin lambang di sekolah. Untuk makanan jambanya direncanakan memang dilakukan di sekolah masaknya. Nah, untuk pelaksanaannya untuk semester 1 itu dilaksanakan 5 minggu terakhir. Berarti mulai di bulan November. Berarti sampai akhir Oktober kami tidak lagi intra. Kami sudah melakukan proyek MP5. Yang kedua, proyeknya itu mengenai menggali potensi makanan tradisional Pariaman, khususnya salalawak. Nah, untuk salalawak ini kan banyak. Ada yang bule, ada yang lunak, ada yang lunak, ada yang keras, ada yang picak, ada yang panjang, ada yang luas, ada yang salad dari kepiting juga. Jadi mungkin ada beberapa macam salad akan kami ajarkan kepada siswa. Iya, dengan berbagai variannya, bentuknya, rasanya yang berbeda. Yang ketiga, MP-nya itu mengenai pembuatan pupuk kompos sama mungkin tadi ya. Itu yang melaksanakan kalau tidak salah satu proyek itu ada 5 atau 6 bidang studi yang bergabung. Untuk pelaksanaannya di semester 2 dilaksanakan 4 minggu terakhir. Jadi ada 9 minggu untuk pelaksanaan MP5 ini. Dan direncanakan akhir semester 2 nanti baru kami melaksanakannya. Sementara di semester 8 minggu pertama itu kami akan melakukan teori-teori dan praktek. Untuk 1 minggu terakhir baru kami melakukan prosesinya. Dan kami juga akan melihat hasil dari pupuk kompos. Di sana kami juga akan melakukan pembuatan salalawak sampai anak itu mengemas dan menjual di lingkungan sekolah. Terima kasih. Iya Bapak Ibu. Makasih banyak Bu Siti. Memang kalau kita melihat satu proyek itu kan 5 minggu, berarti semua mata pelajaran terlibat di dalamnya semuanya. Tetapi mungkin dalam hal penanggung jawab modulnya siapa yang Ya, buat? ada Mungkin satu orang satu penanggung jawab. Iya. Jadi ada satu. Jadi misalnya modul tema 1
Nanti ada 5 mapel yang nanti akan bertanggung jawab tertentu ya. Tapi untuk pelaksanaannya kita laksanakan oleh semua guru di mapel, semua guru di mata pelajaran di kelas 10 itu. Kalau Ibu Ratna di SMA 10 Koto gimana Bu? Kalau di SMA 1 10 Koto itu sama, mungkin dari yang teman-teman sampaikan tadi itu ada 3 juga rencananya. Yang pertama adalah daur ulang, mungkin arahnya nanti ke kompos juga. Kemudian yang kedua adalah masalah kuliner. Kalau di 10 Koto di situ kan ada makanan ciri khasnya adalah bika. Mungkin itu yang utamanya. Mungkin nanti ada makanan-makanan yang lain. Kemudian yang ketiga itu adalah mengenai baju kurung basiba. Nah, itu yang direncanakan. Tapi dalam proses pembelajaran sekarang memang sudah disisihkan langsung P5. Tapi kami kadang dalam pelaksanaannya lebih ke intra dulu, baru nanti terakhir baru ke yang P5-nya. Iya betul. Berarti dalam intra kan memang kita laksanakan dulu intra, karena pada waktu anak kita melaksanakan proyek MP5 memang tidak ada pembelajaran intra lagi apa jadi tidak ada pembelajaran intra. Jadi yang ada itu hanya mereka proyek aja. 4 minggu itu proyek dari mulai merencanakan sampai mengorganisir, sampai pelaksanaan, sampai mengorganisirnya, sampai nanti promosi dan segala macamnya. Jadi nanti pada waktu ada waktunya nanti kita pesta apa namanya tuh, pesta karya, panen karya. Kita panen karya. Nanti akan kita laksanakan panen karya itu. Kalau kita lihat memang kalau kita bayangkan memang bagus sebenarnya kurikulum Merdeka ini kita lihat, karena anak ini memang aplikasi praktek langsung. Dari SMA Semabur Sama dengan Murad tadi 3 tema juga. Yang pertama tentang pembuatan kompos. Kemudian kami mengambil randai. Kemudian satu lagi tentang bangun jiwa raga, itu Tafis sama dengan SMA 3. Tapi memang dalam pelaksanaannya kami memang agak berbeda, reguler. Jadi perencanaannya setiap 3 kali kegiatan PBM, kemudian ada 1 minggu di kegiatan Project P5. Jadi perencanaan awalnya itu adalah di minggu keempat bulan Agustus ini. Namun sampai saat ini karena mungkin kita masih sama-sama belajar belum terlaksana yang Project P5-nya. Bapak Ibu, bagaimana cara pelaksanaannya juga merdeka. Nah, memang merdeka. Boleh ada sekolah kita lihat 1 semester ini mereka pelajaran intra semua. Nah, nanti waktu di semester 2 mereka MP5 aja semuanya. Seperti itu. Ada yang pakai blog ya, kita bicarakan tadi kan blog namanya. Kemudian ada juga itu tadi bisa seling antara intra dengan project. Nah, itu merdeka, semuanya boleh laksanakan gitu. Karena memang yang jelas aplikasinya yang penting harus kita laksanakan, kita belajarkan. Mungkin Pak Iwan, seperti itu sharing kita pada hari ini berkaitan dengan MP5. Ini belum. Oh iya, Bu Delvi, mohon Bu Delvi, bagaimana kalau MP5-nya di SMA 1 Batu Sangkar, Bu? Kalau di SMA 1 Batu Sangkar sama dengan teman-teman seperti sekolah yang lain tadi, kita menggunakan 3 proyek. Pertama, dalam pembuatan rendang belut, karena di Kabupaten Tanah Datar itu setiap daerah kan beda rendang belutnya. Ada yang kering, ada yang basah. Nah, ini yang kita berikan ke anak-anak biar anak-anak tahu. Kemudian bumbu-bumbunya itu kan agak sulit ya, terutama dalam mencari daun-daunnya itu susah. Nah, yang kedua, proyek yang kedua itu tentang hidroponik ya, mungkin nanti dalam penanaman sayuran kayaknya. Yang ketiga tentang bangun jiwa raga, mungkin kita mengembangkan ya perlunya meningkatkan kesehatan, terutama mungkin nanti sekolah membuatkan program, membuatkan jadwal tertentu untuk hari olahraga. Itu aja di SMA 1. Bunda Widanelis, bagaimana di SMA 3 Batu Sangkar Ibu tentang proyek tema di SMA 3 Batu Sangkar? Baiklah, terima kasih. SMA 3 Batu Sangkar kita mengambil 3 tema. Yang pertama itu adalah masalah keberlanjutan gaya hidup berkelanjutan. Ini mengambil produknya kompos dan ekobrik. Kemudian yang kedua adalah Tafis. Kemudian yang ketiga nanti adalah masalah prosesi adat pengangkatan penghulu. Jadi ini masuk dalam kearifan lokal. Terima kasih. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat tadi Bapak Ibu sepertinya kita itu memang banyaknya kearifan lokal, kemudian temanya kewirausahaan dan keberlanjutan pembelajaran seumur hidup. Nah, seperti itu kayaknya yang banyak yang kita lakukan Bapak Ibu. Walaupun
ada 7 tema sebenarnya, tapi keinginan kita itu terserah. Jadi ada minimal kan 3 tema yang diterapkan angkat gelas tersebut dan meminumnya, seperti itu. Kalau kita lihat sekarang ini, maka dengan adanya MP5, mudah-mudahan siswa bisa mengaplikasikan ilmu yang mereka dapatkan di sekolah untuk mereka laksanakan di pembelajaran. Kita bisa melihat kepada ibu yang dilakukan di Pariaman saja, membuat ini tutup jalan ini bisa nanti mereka kembangkan menjadi usaha mereka. Kemudian membuat apa namanya tadi Pak Bu yang ini sulam apa suci nah sulam suci suci cair seperti itu, atau yang dari batu sangkar tadi membuat sarena foto gadang dengan nomor sami seperti itu. Jadi kalau seandainya mereka bisa mengembangkan itu sangat penting untuk skill mereka nanti di masa depan.